Dagingnya udah aku giling. Sekarang tinggal tambahkan terigu, tepung maizena, garam, dan lada. Lalu aduk hingga rata. Daging babi memang yang terbaik, gak ada yang tahu tentang ini. Semuanya aman karena aku pakai bahan yang bisa menutupi bau dari daging babi. Kalau sudah tercampur seperti ini, kita bentuk sesuai dengan keinginan. Bentuknya pakai tangan aja, jangan lupa juga. Suara babi dari mana? Semua tetangga gak ada yang pelihara babi deh. Tapi kok bisa ada suara babi ya? Bu Anis, hari ini kita beneran makan siang sama nugget Bu Heni kah? Iya nak, kalian makan siang pakai nugget Bu Heni. Ibu tahu kalian suka sekali dengan nugget Bu Heni. Yeay, akhirnya kita makan sama nugget Bu Heni lagi. Rasa daging ayamnya enak banget, itu yang aku suka. Iya, kita tunggu ya, Bu Heni sebentar lagi datang. Bu Heni datang, Bu Heni datang, yeay! Aduh, anak-anak pintar udah nunggu kedatangan ibu ya. Maaf ya, ibu datangnya telat, soalnya banyak pesanan. Gak apa-apa Bu Heni, jam makan siang anak-anak masih lama kok. Cuma mereka mau nunggu di sini aja. Nak, kalian masuk dulu ya, nanti ibu nyusul. Ini pesanannya Bu Anis, semua nuggetnya baru. Dijamin rasa dagingnya semakin menonjol. Terima kasih Bu Heni. Maaf ya Bu, saya nggak bisa langsung ambil ke rumah ibu. Padahal rumah Bu Heni sama panti itu nggak terlalu jauh. Ini uangnya Bu. Terima kasih juga Bu Anis. Terima kasih sudah menjadi langganan setia saya. Mana Bu Anis selalu pesen banyak lagi. Sama-sama, Bu Heni. Tapi nugget yang ibu jual beneran masih baru kan? Bener dong, saya itu kalau menjual nugget pasti masih baru. Daging ayamnya aja pakai daging yang masih seger. Tapi belakangan ini kenapa rasa sama teksturnya agak beda ya? Kayak bukan rasa ayam, tapi kayak rasa yang nggak pernah saya coba. Ah, masa sih Bu Anis? Padahal rasa daging ayamnya kerasa banget loh. Mana mungkin Bu Anis gak bisa bedain rasa daging ayam sama daging yang lain. Tapi bahannya beneran aman kan? Soalnya yang konsumsi ini anak-anak yang ada di panti. Aman dong, Bu Anis kan tahu saya sudah jualan nugget selama puluhan tahun. Ibu juga selalu beli. Masa tiba-tiba ragu gini? Bukannya ragu, cuman ada yang beda aja. Makanya saya sedikit bertanya. Tenang aja, gak ada yang aneh kok. Apa saya boleh tahu bahan apa yang Bu Heni pakai? Saya hanya ingin memastikan apa beneran aman. Saya nggak bisa kasih tahu. Intinya semua bahan yang saya pakai benar-benar segar, aman dan berkualitas. Ah gitu ya. Ya udah, makasih ya Bu Heni. Maaf saya terlalu banyak nanya. Saya duluan ya. Banyak nanya, tinggal makan aja, apa susahnya sih? Aku harus lebih hati-hati. Bu Anis terlalu waspada. Apa Bu, kalian merasa ada aneh gak sama nuggetnya Bu Heni? Tadi kan saya pesan lewat online. Seperti biasa langsung diantar. Tapi setelah saya goreng dan saya coba satu, kenapa rasanya beda ya? Iya, tadi kan saya juga beli buat anak-anak. Mana beli banyak lagi. Anak-anak gak mau makan. Mereka langsung gak suka. Padahal dulu itu makanan favorit mereka. Kira-kira ada apa ya? Mana saya suka beli buat ngisi warung lagi. Sampai sekarang juga masih ada. Coba Pak Im bawa ke sini. Kita harus lihat secara seksama. Kira-kira apa yang terjadi dengan nugget Bu Heni? Perasaan dulu aman-aman aja. Saya juga nggak tahu Bu Anis. Kita cari tahu aja lewat nugget yang Pak Im punya. Gak ada yang aneh kok, tapi kenapa teksturnya lebih lembek ya? Nah itu dia, anak-anak gak suka karena itu. Biasanya kan garing, tapi kali ini lembek. Pasti ada yang nggak beres nih sama bahan yang Bu Heni pakai. Kita harus hati-hati. Kalau bisa jangan beli nugget Bu Heni dulu. Mana bisa gitu, saya harus ngisi warung sama nugget ini. Kita nggak punya bukti kuat, terus mau gimana kita buktiin kalau ada bahan yang nggak beres? Saya juga nggak tahu Pak Im. Bawa apa ini? Papian kentut ya? Kebiasaan banget deh kalau kentut suka diam-diam. Siapa yang kentut sih? Mentang-mentang suara kentut saya merdu. Kangen ya sama suara kentut saya. Ini bukan bau kentut, ini bau dari nugget Bu Heni. Coba kalian berdua cium deh. Iya, kok bau ya? Pak Im, ini udah lama apa gimana? Kok bisa bau sih? Baru dikirim tadi, mungkin dari Bu Heninya udah lama. Rugi nih kalau gini. Ini udah gak beres nih. Kita gak boleh diam aja. Soalnya yang paling banyak makan nugget Bu Heni itu anak-anak. Anak saya juga suka bawa bekal pakai nugget Bu Heni. Saya takut ada bahan yang tak layak. Iya, kita harus lebih waspada. Kalau bisa kita datang aja ke pasar. Iya, saya setuju. Nanti kita ke pasar tempat Bu Heni jualan. Aku akan membuat nugget untuk besok aku bawa ke pasar. Semua bahan sudah aku siapkan, tinggal aku eksekusi. Dagingnya udah aku giling. Sekarang tinggal tambahkan terigu, tepung maizena, garam, dan lada. Lalu aduk hingga rata. Daging babi memang yang terbaik, gak ada yang tahu tentang ini. Semuanya aman karena aku pakai bahan yang bisa menutupi bau dari daging babi. Kalau sudah tercampur seperti ini, kita bentuk sesuai dengan keinginan. Bentuknya pakai tangan aja, jangan lupa juga. Suara babi dari mana? Semua tetangga gak ada yang pelihara babi deh. Tapi kok bisa ada suara babi ya?
Ih, suaranya makin terdengar jelas deh. Aduh, ini babi siapa sih? Ganggu banget deh. Woi, siapa yang mainin lampu? Jangan iseng dong. Aku lagi masak buat jualan besok nih. Hei, babi, kok suaranya hilang? Ih, kenapa tiba-tiba merinding ya? Apa iya ada hantu babi? Aku ke kamar dulu deh, nanti lanjut masak lagi. Kayaknya dapur ini ada hantunya deh. Aku pergi dulu deh, masaknya nanti aja. Terima kasih Bu Ibu sudah membeli nugget yang saya jual. Pokoknya jangan ragu, rasa dagingnya pasti oke banget. Baru satu gigitan aja dijamin ketagihan. Padahal rame banget soal rasa yang aneh. Tapi lapak Bu Heni tetap ramai. Buat acara besok, aku akan tetap pakai nugget Bu Heni. Lagi pula nggak ada bukti nyata. Ada Bu Eda. Udah lama nggak ketemu nih. Mau beli berapa Bu Eda? Saya pesen buat besok acara arisan, tapi saya mau yang udah mateng. Apa bisa Bu Heni? Bisa dong. Apa yang nggak bisa sih kalau buat pelanggan? Nanti saya antar ke tempat tujuan. Terima kasih Bu Heni. Jangan sampai telat ya. Soalnya tamu yang datang orang-orang penting. Siap Bu Eda, tenang aja. Saya pasti antar secepatnya. Terima kasih Bu Heni. Saya permisi. Babi siapa ini? Kenapa ada babi di dalam pasar? Padahal kan gak ada yang jual daging babi. Jangan mendekat, tolong. Tolong saya. Ada babi di depan lapak saya. Bu Heni, kenapa di lapak Bu Heni bisa ada babi? Sejak kapan Bu Heni memelihara babi? Saya juga nggak tahu. Babi itu dari mana? Apa jangan-jangan dua babi tadi itu ada hubungannya sama keanehan rasa yang berasal dari nugget Bu Heni? Tapi aku gak boleh sehujan dulu. Pak Iim, terima kasih ya Pak. Kalau nggak ada Pak Iim, mungkin lapak saya hancur karena dua babi tadi. Bu Heni, ibu gak berbuat apa-apa kan? Maksudnya itu Bu Heni gak berbuat yang membahayakan orang lain kan? Gak ada Pak Iim. Jangan asal menuduh. Saya selalu berperilaku baik loh. Bukannya saya menuduh, saya cuma nanya aja Bu Heni. Udah pergi sana. Saya nggak mau ngirim nugget ke warung Pak Iim lagi. Lagi pula udah gak tertarik lagi. Saya rugi banyak karena menjual nugget dari Bu Heni. Saya duluan ya. Hah? Maksudnya Pak Iim apa ya? Dia beneran gak mau jual nugget aku di warungnya? Hah? Jangan bilang Pak Iim tahu dengan apa yang aku lakukan di dapur. Waduh, gawat nih. Aku harus lebih hati-hati sama Pak Iim. Dia itu orangnya pekaan banget sama orang yang lagi ketakutan seperti aku. Bu, maaf saya lancang. Ibu beli daging babi buat apa ya? Ya buat dimakan lah. Masa iya buat pajangan aja? Tapi wajah ibunya islami banget, makanya saya tanya seperti ini. Terus saya juga pernah lihat ibunya, tapi di mana ya? Saya ingat-ingat lupa. Islami dari mana? Saya nonis. Maju Bu. Itu antrian udah gak ada. Saya buru-buru. Soalnya anak-anak udah nunggu. Lupa pakai masker lagi. Untung ibunya ingat-ingat lupa gitu. Coba aja kalau dia beneran ingat. Bisa gawat nih. Mau beli berapa kilo Bu Heni? Beli seperti biasa aja Pak. Tapi dagingnya harus bener-bener seger ya. Saya nggak mau kalau ada daging yang sedikit bau. Bu Heni, daging babi yang saya jual kan selalu segar. Ini bukan pertama kalinya ibu beli loh. Iya, ya udah cepet bungkus. Saya harus pulang. Soalnya besok mau pergi ke acara arisan. Ternyata Bu Heni ikut arisan juga ya. Saya kira Bu Heni hanya fokus berjualan saja. Terima kasih Pak. Kalau suatu saat ada yang bertanya soal saya, jangan pernah kasih tahu. Paham? Paham, saya paham Bu Heni. Ibu tenang aja, semuanya aman kok. Bagus, saya permisi. Ya Tuhan Yesus, apa aku berdosa? Aku membantu seseorang untuk berbuat jahat. Semoga Bu Heni cepat dapat hukuman sesuai perilaku yang dia lakukan. Wah, ada nugget Bu Heni, tapi saya nggak mau makan dulu ah. Saya mau makan nastar aja. Kelihatannya enak banget nih. Bu Anis, padahal nugget ini kelihatan enak loh. Masa ibu nggak tertarik? Nih ibu lihat aja ya, gimana reaksi saya pas makan nugget ini. Nugget apa ini? Kenapa teksturnya lembut begini? Mana rasa nuggetnya kayak aneh banget lagi. Ini bukan daging ayam, ini daging. Masa sih Bu? Siapa yang punya ide pakai nugget Bu Heni di acara ini? Nuggetnya aneh banget, gak enak lagi. Masa sih? Jadi rumor itu sudah terbukti? Apa aku coba aja ya? Aku kan ahli memasak, jadi aku bisa tahu dengan apa yang mereka rasakan. Ini bukan nugget ayam. Daging ini daging babi. Jadi Bu Heni pakai daging babi. Dan yang konsumsi ini orang-orang muslim, termasuk aku. Bu Eda, ibu kenapa? Bagaimana rasanya? Saya udah nggak mau coba lagi. Soalnya kemarin di panti udah merasa kurang selera sama nugget Bu Heni. Bu Ibu, jangan makan nugget ini. Kenapa rasa teksturnya lembek dan rasanya aneh? Karena ini bukan daging ayam, ini daging babi. Apa? Daging
daging babi. Jadi selama ini saya dan anak-anak panti makan makanan yang haram. Ya Allah, ampuni dosa hamba. Aku gak tahu kalau nugget ini pakai daging babi. Bu, jangan khawatir. Allah gak akan timpakan dosa ini kepada kita. Kalau bisa, kita muntahkan makanan ini. Percaya sama saya. Kita nggak tahu kalau ini daging babi. Kita tidak akan ditimpakan dosa tersebut atas kemurah hatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak tergolong dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar kata Bu Eda. Setelah ini kita langsung berkumur membersihkan najis yang tersisa di dalam mulut kita. Di mana Bu Heni? Kenapa dia belum datang? Kita butuh penjelasan dari Bu Heni. Betul, kita harus teka Bu Heni supaya mau mengakui kesalahannya. Padahal saya selalu beli dalam jumlah yang banyak. Kalau gini saya rugi banget. Mana anak-anak panti yang sering makan nugget itu? Saya merasa berdosa karena membiarkan anak-anak makan makanan yang haram. Bu Hanis tidak bersalah. Bu Heni yang bersalah karena dia mendapatkan keuntungan dari perbuatan haram ini. Bu, kita harus menunggu kedatangan Bu Heni. Jangan ada yang pulang dulu. Kita harus bisa mendapatkan pengakuan jujur dari Bu Heni. Iya benar, saya setuju. Kita tunggu kedatangan Bu Heni. Iya, kita tunggu aja. Saya yakin sebentar lagi Bu Heni datang dengan wajah yang tak merasa bersalah. Boim, udah denger kan berita hot hari ini? Ternyata Bu Heni pakai daging babi untuk nugget yang dia jual. Iya, saya udah tahu. Orang informasinya aja udah tersebar luas. Saya aja kena semprotnya. Kena semprot siapa? Boim kan gak ngelakuin kejahatan. Saya kan dagang nugget Bu Heni juga. Ya, saya juga kena dong. Padahal saya gak tahu kalau nugget itu dari babi. Kita harus meluruskan masalah ini. Boim harus menjelaskan kepada semua warga kalau Bapak juga korban. Iya, saya harus melakukan ini. Enak aja kalau nama saya kebawa-bawa. Yang salah itu Bu Heni. Saya juga korbannya dia. Betul itu. Dengar-dengar Bu Heni juga datang ke acara arisan di lapangan kampung. Gimana kalau kita datang ke sana? Enggak kita tunggu aja di jalanan kampung. Bu Heni pasti bakal ada lewat. Malu karena banyak ibu-ibu atau takut ketemu sama Bu Eda? Apa hubungannya sama Bu Eda? Saya nggak tahu kalau Bu Eda itu ada di sana. Loh, kan Bu Eda yang adain acaranya. Masa mantan pacar gak tahu sih? Pembahasan kita bukan itu. Sekarang kita lagi genting. Bukan waktunya bercanda. Lebih baik bahas kelakuan buruk Bu Heni. Iya maaf Paim. Nanti kita tunggu Bu Heni di jalanan kampung aja. Pasti dia bakal pulang sendiri. Pokoknya saya nggak akan biarin Bu Heni hidup tenang. Saya harus memaksa Bu Heni untuk mengakui kesalahannya. Loh, jadi itu yang namanya Bu Heni. Aku pernah bertemu dengannya di pasar daging babi. Jadi dia beli daging babi untuk nugget yang dia jual. Selamat sore Bu Ibu. Maaf saya datang terlambat. Soalnya saya harus tutup lapak di pasar. Bu, kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa saya datang terlalu lama ya? Sehingga kalian semua merasa bosan. Jangan banyak drama. Kita semua sudah tahu kalau nugget yang Bu Heni jual bukan nugget ayam, tapi nugget daging babi kan? Bu Heni tahu kan yang mengkonsumsi nugget yang Ibu jual rata-rata orang yang tak diperbolehkan makan makanan haram. Bu Heni, ayo ngaku. Meskipun kita sudah tahu, kita butuh pengakuan dari lisan Bu Heni secara langsung. Saya bisa jelaskan semua ini. Bu, lihat, nugget di piring tiba-tiba mencair. Ih, bau amis dari nugget ya. Astagfirullah, jangan-jangan ini teguran dari Allah. Bu Heni, Ibu masih kena saya kan? Bisa-bisanya Ibu menjual makanan yang tak dimakan oleh orang-orang yang tak diperbolehkan makan daging babi. Kita pernah bertemu di pasar daging babi. Oke, saya mengakui kesalahan saya. Saya memang mengganti daging ayam pakai daging babi. Bu Eda, saya nggak kuat lagi berdiri lama di tempat ini. Bau amisnya semakin menyengat. Kenapa nuggetnya mencair? Padahal aku sudah mengukusnya dengan baik, bahkan matang sempurna. Bu Ibu, demi kebaikan kita bersama, kita boikot aja produk ini. Jangan mau membeli makanan yang berasal dari bahan haram. Meskipun saya nonis, saya nggak akan mau beli lagi. Bu Heni jahat banget. Saya beli buat anak-anak loh. Kenapa Ibu setega ini? Saya ingin untung yang banyak dengan harga yang terjangkau. Tapi saya nggak tahu kalau akhirnya akan seperti ini. Ih, kalau saya nggak bisa tahan emosi, mungkin Bu Heni udah babak belur sama saya. Tolong maafkan saya nggak akan seperti ini lagi. Udahlah, permintaan maaf itu nggak akan kami terima, Bu. Ibu, ayo kita pergi. Kita tinggalin aja Bu Heni, dasar mata duitan. Apa mereka semarah itu? Tapi aku juga melakukan ini karena daging babi murah. Ini aneh banget. Kenapa bisa meleleh seperti es? Padahal aku sudah mencetaknya sepadat mungkin, tapi anehnya tetap meleleh. Hancur, semuanya sudah hancur. Aku melakukan kesalahan yang sangat fatal. Andai aku tetap jujur, mungkin ini tidak akan terjadi. Akhirnya muncul juga nih ibu-ibu pembawa sial. Saya bukan pembawa sial. Saya hanya melakukan sedikit kesalahan. Kenapa Pak Iim berkata seperti itu?
karena saya ikut menjual nugget di warung saya kena semprot warga kampung ini. Bu Heni, kenapa ibu rela menipu pelanggan sendiri? Padahal daging ayam tidak semahal itu loh Bu. Saya melakukan ini supaya mendapatkan untung yang banyak. Dengan menipu para pelanggan, lapak saya tidak akan merosot. Tidak akan merosot. Justru karena kebodohan ini lapak Bu Heni pasti akan merosot. Udah tahu hidup di dunia cuma sekali, masih aja berbuat dosa. Saya manusia Pak Iim, saya nggak akan luput dari dosa. Begitu juga dengan Pak Iim. Justru itu, kalau tahu dunia ini tempat banyak penuh godaan setan yang mendatangkan dosa, harusnya Bu Heni perbanyak ibadah supaya setan yang ada di dekat Bu Heni pergi menjauh. Pak Iim, Pak Pian, tolong maafkan saya. Besok saya akan berjualan dengan jujur. Percuma Bu Heni, berita ini sudah menyebar, gak akan ada yang mau beli nugget Bu Heni lagi. Gak mungkin, kalau saya sudah jujur, pasti akan ada yang beli lagi. Tolong jangan patahkan semangat saya. Pak Iim, kita ke warung Pak Iim lagi aja. Kopi saya masih banyak, sayang kalau gak dihabisin. Masih aja mikirin kopi. Ya udah ayo kita balik aja ke warung. Pak Iim, Pak Pian, tunggu dulu. Saya akan mengembalikan semua kepercayaan yang hilang. Kalian berdua harus tahu itu. Besok aku harus buka lapak lagi. Aku yakin, sangat-sangat yakin para pelanggan akan datang kembali padaku. Lapak aku sepi, gak ada yang beli nugget yang aku jual. Sepertinya kecurangan yang aku lakukan benar-benar menyebar luas. Perbuatanku telah menghancurkan segalanya. Aku kehilangan sumber uangku. Lihat itu, gak ada pembeli yang datang. Lapaknya yang selalu ramai menjadi seperti kuburan. Mungkin ini ajaib untuk Bu Heni. Siapa suruh tidak bisa berjualan jujur? Ya benar, ini akibat dari Bu Heni berbuat curang. Bu Heni hanya memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan kerugian yang kita rasakan. Betul Pak Pian, ayo kita ke sana. Masih berani berjualan ya, padahal gak ada yang beli. Hahaha. Bu Heni, lebih baik ibu tutup aja lapak ibu ini. Bisnis ibu sudah ambruk, gak akan ada yang percaya dengan perkataan Bu Heni lagi. Saya sudah berjualan dengan jujur. Nugget ini berasal dari daging ayam, bukan daging babi. Pembohong, kita tetap gak akan beli. Daripada berusaha balikin kepercayaan, lebih baik Bu Heni fokus bertobat kepada kepercayaan ibu. Bu Anis, ayo kita pulang. Ayo Pak Pian. Ternyata aku gagal mengembalikan kepercayaan para pelanggan yang telah hilang. Aku bangkrut, aku tak punya apa-apa lagi. Aku sudah berbuat jujur. Nugget yang aku buat dari daging ayam, besok aku akan menjualnya kembali. Kenapa nuggetnya mencair lagi? Ya Tuhan, ada apa ini? Apa azab untukku masih terus berlanjut? Bau amis banget. Sepertinya azabku belum usai. Aku harus bertobat. Aku gak mau hidup seperti ini. Babi! Kenapa babi itu bisa masuk ke dalam dapurku? Jangan dekat-dekat. Aku tidak akan berbuat curang lagi. Tolong jangan mendekat. Kemana perginya babi itu? Aku banyak mengalami hal aneh. Aku takut. Aku gak akan berbuat curang lagi. Aku janji. Ya Tuhan, ampuni kesalahan aku. Jangan datangkan hal-hal yang tak bisa aku cerna dengan pemikiran jernih. Aku sangat menyesal karena keserakahan ini. Aku kehilangan segalanya. Aku tak punya sesuatu yang dapat mengubah kehidupan ini. Aku tahu penyesalan selalu datang terlambat, tapi kali ini aku merasakan penyesalan yang sangat mendalam. Aku tak kuasa dengan azab ini. Ya Tuhan, aku berjanji kesalahan kemarin tak akan aku ulangi lagi. Tapi izinkan aku untuk memperbaiki semuanya. Jangan Engkau halangi jalanku untuk memperbaiki diri ini. Aku berjanji, aku akan merubah kesalahanku dengan menebarkan banyak kebaikan kepada semua orang. Aku menyesal telah terjerumus dalam dosa-dosa yang telah kuciptakan. Sesungguhnya, dosa-dosa yang telah aku perbuat sangat memilukan hatiku. Terimalah tobatku ya Tuhan. Aku ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jangan biarkan aku mati dengan dosa-dosaku.